Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muali Arifin Aziz. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Blangkejeren, Kabupaten Bailues. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran solusi untuk saat ini karena kebutuhan belajar murid itu wajib kita penuhi. Namun ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah persiapan belajar murid itu juga harus kita pertimbangkan. Yang kedua adalah minat belajar murid itu seperti apa. Yang ketiga adalah eh, profil belajar murid sebagai latar belakang kehidupannya itu juga akan mempengaruhi proses belajar murid. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut adalah tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, baik itu persiapan maupun pelaksanaannya. Dan pada hari ini saya menggunakan penyesuaian 3 kemampuan murid, yaitu yang pertama adalah visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Jadi ada 3 kelompok siswa yang saya kelompokkan sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dari situasi yang ada, maka tantangan yang harus dihadapi dan harus diselesaikan adalah yang pertama literasi dan numerasi dari hasil Sulingjar tahun 2022 masih memerlukan tindakan serius. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, di mana pemanfaatan teknologi ini masih belum maksimal dikarenakan pengetahuan dan fasilitas yang belum memadai. Tantangan berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana masih ada pendidik yang tidak memahami bagaimana memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajar serta kemampuannya masing-masing. Tantangan selanjutnya adalah motivasi belajar peserta didik itu masih rendah. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu masih monoton dengan gaya belajar yang konvensional. Yang kedua adalah keterbatasan guru dalam menyajikan pembelajaran menarik itu masih terbatas. Yang ketiga adalah tekanan akademik yang harus menyelesaikan beban kurikulum dengan waktu yang terbatas. Kendala terakhir terletak pada keterbatasan perangkat atau gawai yang dimiliki oleh peserta didik karena tidak semua perangkat itu support terhadap program yang sedang dijalankan. Yang kedua, membutuhkan waktu yang relatif lama pada saat persiapan untuk melakukan pembelajaran dengan basis teknologi. Dengan diskusi bersama dengan kepala sekolah dan juga wakil kurikulum serta teman sejawat, saya memutuskan untuk bergerak melakukan pembelajaran yang nanti sifatnya itu include dalam numerasi. Salah satunya menggunakan teknologi AR pada materi bilangan oksidasi. Mau melihat rapot mutu, saya bergerak dari situ untuk membuat pembelajaran menggunakan teknologi yang terbarukan sekarang, sehingga saya buat inovasi itu aplikasi yang digabungkan. Apa yang Bapak katakan tadi bahwa ada kecerdasan anak-anak itu berbeda. Alhamdulillah Bapak sudah ada ini hasil, tolong dibagi dengan rekan-rekan nanti. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Baik, terima kasih. Hari ini kita jumpa kembali untuk kegiatan pembelajaran. Di kehidupan kita sehari-hari itu ada reaksi redok juga. Cuman kadang-kadang kita nggak memperhatikan. Siapa yang pernah melihat proses reaksi redok? Contohnya apa misalnya? Contohnya terjadi pada terong, Pak. Terong kalau sudah dipotong ataupun digigit, ya Pak, berubah warna ya Pak. Berubah warna menjadi warna coklat. Ya, tepuk tangan dulu untuk Gusti Aditya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu adalah untuk menghitung bilangan oksidasi di sebuah unsur dalam satu senyawa menggunakan teknologi AR. Pernah dengar kan?
augmented reality itu adalah teknologi yang sering kalian gunakan dalam bermain game online. Kemudian nanti diharapkan kalian juga bisa menentukan kenaikan dan penurunan BOK menggunakan teknologi AR. Oke ya, cocok. Mudah-mudahan ini menarik, bisa memenuhi kebutuhan belajar kalian yang sesuai dengan kelompoknya. Kelompok ini nanti itu yang visual ya kan, ini yang kinestetik, kemudian yang sana adalah auditori. Nah, kita kan nggak tahu Na itu golongan berapa, maka tinggal klik aja di bagian belakang ini yang natrium. Nah, silahkan scan natrium. Natrium adalah unsur yang berhasil pada dalam tabel sistem periodikan natrium termasuk unsur golongan 1A. Golongan 1A. Natrium memiliki nomor atom 11 dan massa atom 22,9898. Memiliki bilangan oksidasi 1 dengan struktur elektron neon 3s1. Natrium memiliki titik-titik 892 derajat Celcius, titik leleh 97,8. Oke, sudah paham kan? Nah, silakan dikerjakan. Habis itu nanti di-scan di bagian belakang ini untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Kita buka aja mari. Mari cari yang unsur kalium. Mana kalium? Ini silakan cek saja. Oke. Itu untuk menyelesaikan soal yang sana. Paham ya? Bagaimana, seru ya? Tuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan. Perasaan kami sangat senang karena belajar menggunakan AR lebih mudah dipahami. Kami harap minggu depan bisa belajar. Kayak gitu lagi. Oke, kita coba nanti. Coba lagi. Oke, terima kasih. Yang untuk di bagian lembar terakhir itu nanti dijadikan PR. Cukup ya hari ini? Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak juga merasa senang karena kalian senang. Dan itulah harapan Bapak bahwa kalian itu menyenangi pelajaran kimia. Yang selama ini mungkin kalian anggap agak susah-susah, dengan teknologi bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai refleksi dan dampak dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan media teknologi augmented reality atau yang dikenal dengan AR, yang pertama adalah memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi peserta didik. Yang kedua, teknologi AR mampu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui konten yang lengkap. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dengan naiknya rapor mutu pendidikan. Yang keempat, motivasi siswa mengalami kemajuan yang ditandai dengan permintaan kegiatan pembelajaran yang melibatkan teknologi. Yang kelima, memberikan inspirasi dan berbagi praktik baik kepada teman sejawat di sekolah. Mari kita lihat dampak dari proses pembelajaran berdiferensiasi dengan media teknologi dengan fokus numerasi lintas pelajaran pada tahun 2022 masih menunjukkan kemampuan numerasi peserta didik itu masih kurang. Nah, dari hasil itu maka pada tahun 2023 yang dihasilkan pada 2024 itu semua bidang menunjukkan baik itu literasi maupun numerasi. Teknologi AR yang diperkenalkan oleh Pak Aziz amat sangat bagus untuk digunakan untuk pembelajaran. Karena apa? Karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga menarik dan menyenangkan ketika pembelajaran berlangsung. Siswa tersebut sangat antusias dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia. Apalagi kimia itu kan banyak yang bersifat abstrak. Ketika digunakan AR makin memberikan gambaran mereka sesungguhnya.